Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, kali ini Ustazah mau bercerita tentang Ismail kecil, tentang Nabi Ismail alaihissalam. Dengarkan ya. Suatu hari yang cerah, Nabi Ibrahim berjalan bersama Ismail kecil. Waktu itu Ismail baru berusia 7 tahun, untuk menuju ke sebuah pegunungan. Setelah sampai di pegunungan, mereka berdua berbincang-bincang. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, setiap malam aku bermimpi menyembelih kamu. Apa menurut pendapatmu?" Ismail kecil menjawab, "Wahai ayahku, jika memang itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Insya Allah, ayah termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian ternyata setan mendengar pembicaraan antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian setan berusaha untuk mempengaruhi Siti Hajar, ibu Ismail, supaya penyembelihan itu dibatalkan. Setan berkata, "Wahai Siti Hajar, apakah kau tega anakmu akan disembelih sama suamimu?" Kemudian Siti Hajar berkata, "Wahai setan, nyala kau, pergilah kau dari hadapanku. Kalau memang itu perintah Allah, biar dilakukan oleh suamiku." Kemudian setan merasa kecewa. Kemudian setan pergi dan menuju kepada Ibrahim. "Wahai Ibrahim, kenapa kau tega mau menyembelih anakmu sendiri?" Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, ini adalah setan. "Wahai setan, pergilah kau dari hadapanku. Aku tetap akan melaksanakan perintah Allah." Kemudian setan kecewa dan berusaha untuk mempengaruhi Ismail yang kecil. Katanya, "Wahai Ismail, jangan mau kau disembelih ayahmu. Pergilah yang sejauh-jauhnya." Tapi apa yang terjadi? Ternyata Ismail sangat luar biasa. Kata Ismail, "Wahai setan, pergilah kau dari hadapanku. Aku rela untuk disembelih ayahku karena itu adalah perintah Allah." Kemudian setan pergi dan tidak berhasil mempengaruhi Nabi Ibrahim maupun Ismail. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan lagi ya. Coba sekarang kita sampai kepada Ismail. Nah, sebelum terjadi penyembelihan, Ismail berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bolehkah aku mengajukan permohonan sebelum aku disembelih?" Ibrahim menjawab, "Wahai anakku, apa yang kau inginkan?" Kemudian Ismail berkata, "Aku ingin ayah mengasah pisau menjadi lebih tajam, sehingga sakitku akan terasa lebih ringan. Dan ikatlah kedua kakiku dan juga kedua tanganku, supaya aku tidak merona." Kemudian Nabi Ibrahim mulai menjalankan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Kemudian Ismail diikat kedua kaki dan kedua tangannya dan dibaringkan menghadap kiblat. Kemudian Nabi Ibrahim mulai meletakkan pisau yang tajam di lehernya. Tapi apa yang terjadi? Berkali-kali pisau dihunuskan di leher Ismail. Tidak terjadi penyembelihan, tidak bisa pisaunya menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim lalu berpikir, kenapa kok tidak bisa padahal pisaunya sudah tajam? Kemudian Nabi Ibrahim berenung. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir,
Allah yang melindungi Ismail. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Datanglah malaikat Jibril yang memakai jubah berwarna putih, menyamar sebagai seorang manusia, membawa domba. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Ibrahim, ini satu domba kubawa dari langit, perintah Allah untuk kau sembelih. Sebagai gantinya Ismail. Kamu sudah termasuk orang-orang yang sabar dan ikhlas. Ismail termasuk anak yang ikhlas. Allah menyuruh kamu untuk menyembelih domba ini sebagai pengganti Ismail." Demikian anak-anakku yang hebat. Sekian ya. Nanti baca buku sendiri di rumah bagi yang punya. Kalau tidak punya, besok kalau sudah tidak pandemi lagi, kita baca buku lagi ya di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.